Media NU Punggi, meneguhkan ukhuwah, menebar dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, banyak amaliyah-amaliyah yang dianjurkan untuk kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya adalah memperbanyak doa. Sebab doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika berbuka puasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Orang yang berpuasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak akan tertolak. Nah, di antara doa-doa yang sangat familiar di kalangan kita yaitu doa ketika hendak berbuka puasa. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang tabi'in Mu'adz bin Zuhrah bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nabi SAW ketika telah berbuka, beliau membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kalau kita membaca terjemah hadis ini, terjemah dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma wahai Allah laka sumtu, aku berpuasa untukmu, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Dari terjemah hadis ini seolah-olah kalau kita pahami doa ini lebih pantas kalau kita baca setelah berbuka. Karena di dalam redaksi doanya itu ada wa ala rizqika aftartu, dan dengan rizkimu aftartu, aku telah berbuka. Dalam ilmu shorof, aftartu ini adalah fi'il, kata kerja, fi'il madhi, menunjukkan masa lampau. Aftara, bertemu dhamir fa mutaharrik, aftartu, aku telah berbuka. Apakah sebenarnya doa ini dibaca setelah berbuka? Ataukah sebagaimana kebanyakan yang kita fahami, dibaca sebelum berbuka, kesunahannya? Nah, para ulama membahas dalam hal ini dalam kitab-kitab mereka. Para beliau membahas sejauh bacaan atau telaah saya, sebatas telaah saya. Kebanyakan para ulama di dalam kitab-kitab mereka itu mengatakan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu itu dibaca setelah berbuka puasa. Salah satu contoh di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sini di dalam kitab Fathul Mu'in di sini dikatakan wa yusannu, dan disunahkan ayyaqula aqibal fitri, disunahkan membaca setelah berbuka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Lebih tegas lagi di kitab I'anatul Talibinnya, di hasyahnya, wa qauluhu aqibal fitri ay aqiba ma yahsulu bihil fitru. Maksudnya doa ini disunnahkan dibaca setelah sesuatu yang menjadi sebab terjadinya berbuka puasa. Contohnya makan atau minum atau hal-hal yang membatalkan puasa yang lain. La qablahu, bukan dibaca sebelum berbuka, wala indahu, dan bukan dibaca ketika berbuka. Nah, ini
Para ulama berkata seperti itu. Memang ada di sebagian kitab-kitab para ulama yang keterangannya inda fitrihi wa ayyaqula inda fitrihi, dibaca ketika berbuka. Salah satu contoh di dalam kitab Kanzur Raghibin atau Al-Mahalli, Bismillahirrahmanirrahim, wa ayyaqula inda fitrihi, dan disunahkan seorang berpuasa ketika berbuka membaca Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu ketika berbuka. Itu pun di hasyiahnya, hasyiah Qalyubi, itu dijelaskan yang dimaksud kata-kata inda fitrihi adalah ayaqiba ma yahsulu bihil fitru. Maksudnya setelah suatu yang menjadi sebab terjadinya berbuka, artinya setelah berbuka. Artinya setelah berbuka. Para ulama yang berpendapat bahwa doa ini sebenarnya kesunahannya dibaca setelah berbuka puasa. Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu. Di antara alasan para beliau, sebagaimana dalam kitab Hasyiah Amirah, qaulus syarih rawa Abu Dawud yu'khadhu minhu anna waqtal istihbabi ba'dal fitri, diambil dari hadis yang menerangkan Allahumma lakasumtu ala rizqika aftartu tadi, diambil pemahaman bahwa waktu kesunahan membaca doa ini itu setelah berbuka. Liqaulihi fil hadithi wa ala rizqika aftartu. Alasan yang pertama, karena di dalam hadis ini ada redaksi wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu aku telah berbuka. Wa liqaulir rawi kana idza aftara, dan karena di situ ada keterangan periwayat hadis sebelum menyampaikan hadis, kana idza aftara, Nabi ketika telah berbuka. Ketika itu alasan para ulama yang mengatakan doa ini sunnahnya dibaca setelah berbuka puasa. Nah, dari keterangan ini apakah apa yang kita fahami dan kita praktekkan Allahumma lakasumtu kita baca sebelum berbuka, kemudian apakah itu berarti kita tidak mendapatkan kesunahan membaca doa, kesunahan membaca doa berbuka puasa? Nah, di dalam kitab Al-Hawashi Al-Madaniyah karya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurti, di sini beliau mengutip dari kitab Al-I'ab karya Ibnu Hajar Al-Haytami, fil i'ab law qila innahu qablahu yahsulu sunnatu lam yab'ud, yahsulu aslu sunnati lam yab'ud. Di dalam kitab Al-I'ab disebutkan law qila innahu qablahu yahsulu aslu sunnah, andaikan dikatakan kalau doa ini dibaca sebelum berbuka puasa maka tetap menghasilkan pokok kesunahan, lam yab'ud, maka pendapat yang semacam itu tidak jauh dari kebenaran. Tidak jauh dari kebenaran. Artinya menurut beliau, walaupun sebelum berbuka puasa, menurut beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, walaupun sebelum berbuka puasa tetap mendapat dibaca, walaupun sebelum berbuka puasa tetap mendapatkan pahala kesunahan. Nah, beliau mengatakan lauqila innahu qablahu yahsulu aslu sunnati lam yab'ud. Dalam ilmu istilah-istilah ahli fikih, kalau ada kata-kata lauqila titik-titik lam yab'ud, lauqila bla 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 lam yab'ud, ini menunjukkan sighat tarjih, pengunggulan terhadap satu pendapat, dan secara tidak langsung beliau menjelaskan bahwa dalam hal ini ada perbedaan para ulama, sehingga ada para ulama yang mengatakan doa Allahumma lakasumtu ini sunnahnya setelah berbuka, ada para ulama yang mengatakan Allahumma lakasumtu ini kesunnahnya juga sebelum berbuka. Nah, alasan Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat semacam itu, alasannya adalah wa alaihi fa ma'na wa ala rizqika aftartu ay aradtul iftara. Beliau berpendapat bahwa doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, yang dimaksud wa ala rizqika aftartu itu bukan dengan rezekimu aku telah berbuka, tetapi kata beliau dengan rezekimu aku akan berbuka. Beliau menerjemahkannya seperti itu, sehingga menurut beliau tetap sunnah walaupun sebelum berbuka puasa. Yang terakhir, senada juga di dalam kitab Bushrul Karim, dan ada tambahan sedikit di sini, dikatakan wa yusannu di dalam Bushrul Karim karya Syekh
Sa'id bin Muhammad Ba'asyun, wa yusannu ayyaqula indahu ay inda iradatihi wal aula ba'dahu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Disunnahkan ketika hendak berbuka, namun wal aula ba'dahu, namun yang lebih utama dibaca setelah berbuka, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Maka kesimpulannya, apa yang kita praktekkan selama ini, Allahumma lak doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dibaca sebelum berbuka, itu kita tetap mendapatkan pahala kesunahan membaca doa berbuka puasa, berpijak dengan pendapat yang ditarjih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'ab tadi. Namun sebagaimana dalam kitab Al-Bishrul Karim, tetap yang lebih utama dibaca setelah berbuka. Sebelum berbuka disunahkan, namun yang lebih utama dibaca setelah berbuka. Artinya dalam masalah ini terjadi perbedaan para ulama, dan ini perbedaan yang mu'tabar, yang diakui, bukan perbedaan kaleng-kaleng. Yakni ada para ulama yang mengatakan sunnah dibaca setelah berbuka, ada para ulama yang mengatakan sebelum berbuka pun tetap disunnahkan membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sekian, semoga bermanfaat. Apa yang salah dari keterangan saya mohon diluruskan bagi yang faham. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.